kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Benar Engkau mengangkat kami, memulihkan kami Tuhan, sehingga kami ada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan, kebaikan, perlindungan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang boleh ikut di live ini pada malam hari ini. Yang sakit sudah disembuhkan. Amen. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu yang beban berat, ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom, selamat malam semuanya pada malam hari ini. Saudara, saya ketika menyanyikan lagu ini, apalagi di refnya tadi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ada juga di kitab di Mazmur itu ya, jangan ambil rohmu dariku. Ya, kita masuk ke Hakim-Hakim, pembacaan Alkitab 5 pasal, yaitu mengenai Simson dan Delila. Ya, saya katakan tadi, apa yang cocok judulnya ini ya? Kayaknya jerat cinta. Ya. Kita akan baca Hakim-Hakim 15, Hakim 16 ayat 4 sampai 22. Enggak apa-apa, ini cepat ini. Ya. Baca ayat 4 sampai dengan ayat 22. Kita akan dengar ceritanya. Bagi yang sudah baca 5 pasal pasti hari ini sudah membaca ini. Haleluya. Simson dan Delila. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnya lah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja." Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun ke7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia
terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenun dan lencin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku, dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari mengereng-erengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur 7 rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah sudah dicukur. Nah, pada malam hari ini kita sudah tahu semua bagaimana cerita Simson dan Delilah ini. Ya, pasti kita sebagai orang Kristen yang sudah membaca, dan saya lihat di sini orang-orang semua yang sudah dewasa ya, maksudnya di dalam Tuhan, orang-orang yang setia di mesbah ini. Saya percaya kita semua sudah tahu akan cerita ini. Namun pada malam hari ini kita diingatkan kembali. Jadi Bapak Ibu, kita hanya merefresh kembali bagaimana dosa itu begitu menjerat ketika kita tidak waspada ya. Makanya dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa. Saudara, di sini mereka tahu, orang Filistin tahu bahwa dari perempuan itulah mereka bisa masuk kepada Simson. Karena kalau mereka langsung datang kepada Simson, ya bisa ditolak mentah-mentah ya. Jadi ada jalannya, saudara. Nah, mereka masuk karena dari perempuan itu, saudara. Makanya ini jerat cinta ini bahaya ya. Jerat cinta saya bilang tadi, karena itu Simson kan jatuh cinta sama Delilah dari lembah Sorek. Sudah jelas kita tahu Delilah itu dari mana? Dari Filistin ya kan? Dari orang Filistin. Makanya mereka masuk, coba bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Bayangkan saudara, di situ kenapa juga Delilah itu berpihak kepada orang Filistin? Ya, mereka satu bendera, saudara. Ya, di sini kita melihat sesuatu sebenarnya. Simson itu dipakai Tuhan luar biasa. Ya, sebelumnya kita melihat singa aja, rahang singa, dia membunuh orang dengan rahang apa itu? Ekor anjing. Keledai. Ya. Dikatakan di situ, saudara, benar-benar bagaimana dia marah dan bagaimana dia Tuhan memakai dia ya, yang dilehi itu, saudara. Ya. Tapi apa yang terjadi? Nah, dia jatuh. Nah, di sini dia jatuh kepada perempuan dari lembah Sorek ini. Dari situlah awal kejatuhannya dia, saudara, dan bagaimana dia dibujuk sampai 3 kali. Saya mengingat, saudara, waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, ya, 3 kali gitu ya. Oh, di sini, saudara, orang Filistin itu hanya mengatakan dia akan memberikan uang 1.100 uang perak kepadamu, ya, kepada si Delilah ini, saudara. Bayangkan, lalu berkatalah Delilah kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku. Saudara, 3 kali di situ, ya, dia dicoba, diceritakan, digoda, saudara. Sebenarnya boleh dikatakan 3 kali itu, saudara,
di situ dia lulus. Tapi makanya dikatakan itulah kalau sudah kena jerat itu, saudara. Ya, Cinta. saya langsung masuk ke ayat 15. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Nah, di sini dia sudah nggak tahan, saudara. Nah, begitulah jerat itu. Makanya dikatakan di sini ya, hati-hati dengan sekarang ini, saudara. Ya, mungkin di sini masalah perempuan, tapi sekarang ini di tengah-tengah pandemi ini, saudara, bagaimana pekerjaan juga sangat hati-hati kita sekarang ini. Jangan dihalalkan segala cara. Nah, kalau di sini bagaimana dia, saudara, dia digoda, dan digoda. 3 kali dia sebenarnya sudah lulus dikatakan di sini ya, tapi di ayat 15 berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar. Saudara, lalu setelah perempuan itu berhari-hari, nah sesudah itu pun saudara masih ada jeda waktu sebenarnya. Tapi disitulah saudara, namanya dia memang cinta itu tadi, saudara, ya. Karena bagaimana kau berkata aku cinta kepadamu? Di situ seorang laki-laki dia udah luluh di situ, saudara, ya. Bagaimana sama istrinya, dikatakan di situ. Nah, itu dia. Tapi awalnya karena dia sudah mengambil pasangannya dari lembah sorek itu, saudara. Nah, itu. Jadi langkah awal itu yang menjerat. Makanya hati-hati dengan jerat cinta. Itu yang saya katakan tadi, ya. Mungkin berbagai versi ini yang pernah kita dengarkan dari khotbah-khotbah hamba Tuhan. Tapi yang saya dapatkan ini pada malam hari ini, saudara. Jangan sampai kita terjerat dengan godaan-godaan dunia ini. Mungkin kita tolak hari ini, ditawarkan tolak. Ditolak. Terakhir, udahlah. Itu dia, saudara. Nah, makanya banyak seperti itu, saudara. Ya, di dalam membangun hubungan juga, ya. Saya tidak terlalu membahas ke situ, tapi langkah awal itu, jeratan itu, saudara, lama-lama. Dan banyak kejadian seperti itu, Bapak Ibu. Banyak kejadian. Ya, pertama sih enggak lah. Enggak mungkin lah, enggak mungkin. Saya hanya berteman. Enggak mungkin. Dan itu banyak terjerat, saudara. Kena jerat cinta. Dan apa yang terjadi dikatakan di situ. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desaknya, dia tidak dapat lagi menahan hati. Seperti apa, saudara? Seperti mau mati rasanya. Makanya dikatakan jeratan cinta. Kalau saya cinta itu buta, saudara. Ya. Makanya dikatakan di sini, maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Nah, diceritakanlah semua. Ya, ibuku dulu seorang nazir Allah, begini-begini diceritakan, saudara. Dan ternyata disitulah kejatuhannya dia. Ya, ketika ketujuh rambut jalinnya itu, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripada aku, dan aku akan menjadi lemah sama seperti orang-orang lain. Saudara, akhirnya terjadilah. Itu pun dirayu lagi, tirulah di pangkuannya, saudara. Diguntinglah, dicukurlah. Apa yang terjadi, saudara? Ya. Lalu ayat 20, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. Saudara, di situ dia masih ngerasa apa yang dia katakan tadi sudah kena jerat. Dia tidak sadar karena sudah mau mati rasanya, akhirnya dikeluarkanlah semua, saudara. Ya, hati-hati kita dengan di akhir zaman ini, di masa pandemi ini, saudara. Jangan sampai ada yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Seperti tadi, ya, sungguh indah bersamamu selamanya. Lihat di situ, tetapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara, masa-masa yang paling mengerikan. Saya dengar kesaksian Pak John waktu muda, katanya pernah dia cabut nyawaku, Tuhan. Kenapa? Dia merasa tidak ada lagi kehidupan, rohnya itu sudah diambil, sepertinya tidak ini. Ternyata itulah namanya mungkin masa-masa padang gurun.
Saudara, memang makanya ketika kita masuk dalam banyak masalah persoalan, tapi ketika roh Tuhan itu masih ada dalam diri kita, kita merasakan indahnya bersama dengan Tuhan itu. Makanya saya sangat senang dengan pujian ini, saudara ya. Sangat senang dengan pujian ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, ya. Makanya dikatakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat sangat-sangat luar biasa. Jangan ambil rohmu dariku, Tuhan. Ya, uang boleh nggak ada, saudara. Menipislah saya bilangnya. Sakit penyakit, datang silih berganti. Ini dari Sabang sampai Merauke, saudara. Ya, sepupu saya, ya, orang di kampung juga semua pada sakit, saudara. Benar-benar nggak berdaya, ya. Tadi juga saya telepon ke Siantar, sakit juga. Sampai tidak berdaya, lemah, hampir 2 minggu, makan pun. Haleluya, saudara. Saat ini memang itu saat, tapi ketika roh Allah itu masih ada dalam diri kita, kita masih bisa menyembah dia, kita masih, itulah senjata kita yang paling ampuh saat ini. Mungkin ada saat ini yang sedang terbaring, tergeletak di tempat tidur. Nyanyikan lagu ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ketika roh Tuhan itu, saudara, ketika kita masih bisa memuji, kita merasakan hadiratnya, saudara. Ya, penyakit rontok, saudara. Ya, masalah ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, jawabannya belum terjawab. Contohnya kita meminta kita kesulitan finansial. Memang mungkin uangnya belum datang, tapi damai sejahtera itu, saudara, sukacita itu berlimpah. Itu mantap, Bapak Ibu. Ya, itu yang membuat kita jadinya bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Apa yang terjadi? Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ dia dibelenggu dan duarat. Betapa mengerikan, saudara, hidupnya di sini, ya. Betapa mengerikan, saudara. Padahal tadinya dia yang gagah perkasa. Dia kalahkan, dia bunuh orang pakai rahang keledai, ya. Bukan kedelai. Bukan kedelai. Makanya di sini dikatakan betapa dia melawan singa, ya. Singa sampai ada madu dari situ, saudara. Dia bunuh singa baru dia tinggalkan, pulangnya sudah banyak lebah di situ, dia keruk dari situ. Bayangkan, saudara, betapa luar biasanya ketika roh Tuhan itu. Makanya ketika kita mulai udah lemah, saudara, strum lagi dengan apa? Pujian, penyembahan, kita bisa berdoa, kita bisa membaca firman Tuhan. Ada yang 3 pasal, ada yang 5 pasal. Saudara, 5 pasal hari ini ketemu di sini. Ini yang Tuhan gerakkan untuk saya bawakan, ya kan? Luar biasa, saudara. Itulah firman Tuhan itu, betapa kayanya. Ya, kita tidak pintar-pintar untuk menjabarkan ini, tapi saya percaya Roh Kudus itu akan menerangi hati dan Bapak Ibu, dan kita boleh mengerti betapa kita kalau tidak berhati-hati dengan jerat iblis, saudara. Saya bilang jerat iblis melalui si Delila ini, saudara, dipakai dari orang Filistin, pakai istrinya, saudara. Ya, karena apa? Istrinya yang lebih dekat kepada dia, menggoda dia sampai mau mati rasanya oleh godaan perempuan ini, saudara. Merengek-rengek dia, iya kan? Merengek-rengek dia di sini, didesa-desa, ayolah sayang, entah ya mungkin karena suaminya diciumin lah kali, ayolah kasih tahu lah kenapa dan kenapa. Akhirnya apa, saudara? Sehingga ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga dia mau mati rasanya. Terjerat, saudara. Ya, saya bukan masa-masa kita sekolah itu, saudara, banyak perempuan yang jadi korban, saudara. Digoda, pokoknya nanti begini, janji segudang selangit, macam lah itu. Ya, saya selalu pegang apa kata orang tua saya. Hei, katanya, jangan sampai sampai kamu nikah, kau harus diberkati dulu lah, maksudnya gitu. Pokoknya jaga kesucian hidupmu, saudara. Karena apa? Memang bisa aja iblis memakai
namanya pacaran, dia banyak lah itu ya. Ya kita semua mungkin yang di sini sudah pernah mengalami seperti itu, saudara. Digoda, dirayu, udahlah, kuserahkan semuanya, udahlah, hancurlah berkeping-keping, iya kan? Makanya Suaranya bergelor. Makanya pada malam hari ini ya kita bersyukur. Kita bersyukur pada malam hari ini, saudara. Ya, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Saudara, memang ada yang Tuhan lakukan juga di akhir hidupnya waktu Simpson itu mati, saudara. Di situ kita melihat dia membalaskan semua. Tetap ada pembelaan Tuhan, saudara. Tapi bagaimana hidup kita yang sudah terjerat, hati-hati kita dengan godaan dunia ini. 3 kali, saudara, sebenarnya Tuhan masih melepaskan, tapi itu dia. Karena jerat cinta itu, saudara. Disitulah masuk kepada Simpson, dia yang tadinya kuat, gagah, perkasa. Akhirnya oleh seorang perempuan namanya Delila, saudara. Semuanya sudah terjadi dan itulah yang terjadi dalam hidupnya. Itu menjadi bahan renungan yang bisa kami bagikan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini, saudara, kita harus berjaga-jaga, berhati-hati dengan jerat iblis. Jangan sampai itu menyeret kita sampai Tuhan meninggalkan dia. Tuhan meninggalkan kita, Tuhan mengambil rohnya, saudara. Itulah masa-masa. Makanya kita harus berjaga-jaga. Dan satu hal saya mau katakan, kita tetap ada bangun hubungan dengan sesama seiman, supaya kita saling menguatkan, supaya kita saling membangun. Hubungin ya, hubungin gembala, saudara, hubungin teman-teman seiman untuk senantiasa saling menguatkan. Ya, itu yang bisa kami bagikan pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Untuk kami tak waspada dan berjaga-jaga dalam hidup ini, supaya kami tidak masuk di dalam jerat iblis, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami responi firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami memuji, memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya.